Siswa Indonesia X, industri keuangan sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Apabila kita ibaratkan perekonomian Indonesia sebagai tubuh kita, industri keuangan adalah sistem kardiovaskuler yang mensuplai darah yang membawa oksigen ke seluruh tubuh kita. Di dalam industri keuangan atau di dalam perekonomian Indonesia, uang diperlukan untuk memutar ekonomi kita, supaya ekonomi kita terus tumbuh. Nah, uang itulah yang katakanlah dipasarkan atau diperoleh dari dua sumber, yaitu pasar keuangan dan pasar modal. Pasar secara harfiah adalah tempat bertemunya para penjual dan pembeli. Tetapi di dalam konteks modern saat ini, sebetulnya pasar adalah mekanisme transaksi. Mekanisme transaksi atau tempat terjadinya transaksi, walaupun tempat tadi menjadi sifatnya cair, artinya bisa terjadi dimanapun. Industri keuangan pada dasarnya tadi memiliki dua pasar. Yang pertama adalah pasar keuangan dan yang kedua pasar modal. Pasar keuangan biasanya diasosiasikan dengan pasar yang menyediakan produk-produk pendanaan jangka pendek. Sedangkan pasar modal diasosiasikan sebagai pasar yang menyediakan produk-produk pendanaan jangka panjang. Pasar keuangan biasanya meliputi produk-produk perbankan dan orang-orang atau individu atau pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana, mungkin mereka menyimpan uangnya di bank dan bank harus menyalurkan dalam berbagai bentuk produk. Bisa dalam bentuk produk pinjaman untuk konsumsi maupun pinjaman untuk modal kerja, selain tentunya pinjaman untuk investasi. Sedangkan pasar modal adalah tempat bertemunya investor yang ingin menanamkan dananya dalam produk-produk keuangan atau produk-produk pasar modal yang sifatnya berjangka panjang. Misalnya saham, obligasi, reksadana, derivatif efek, maupun sukuk. Nah, di dalam pasar modal itu sendiri sebetulnya biasanya dibagi dua kategori pasar. Yang satu adalah pasar perdana, yang lainnya adalah pasar sekunder. Pasar perdana adalah pasar yang terjadi pada saat suatu perusahaan pertama kali menawarkan produk pasar modalnya, apakah itu saham ataupun itu obligasi. Di dalam proses penawaran ini, investor biasanya langsung melakukan pembelian kepada perusahaan tersebut. Sedangkan di pasar sekunder, ini yang bertemu adalah antara pihak investor yang satu dengan investor yang lain. Artinya, investor yang sudah memperoleh atau sudah memiliki produk-produk pasar modal, apakah itu saham atau obligasi atau yang lainnya, namun membutuhkan uang, dia ingin menjual produk untuk memperoleh uang. Nah, ini dipertemukan di pasar modal, yang dalam hal ini biasanya adalah bursa efek. Pasar modal sendiri memiliki dua fungsi, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Secara fungsi ekonomi, pasar modal menyediakan pendanaan dari investor yang memiliki kelebihan dana kepada perusahaan-perusahaan yang menginginkan dana itu untuk digunakan dalam pengembangan perusahaannya, baik itu untuk ekspansi pabrik, untuk mengakuisisi perusahaan lain untuk memperbesar usahanya, ataupun untuk investasi lainnya. Tetapi pada dasarnya, investor yang memiliki kelebihan dana menyerahkan dananya itu kepada perusahaan dan sebagai gantinya perusahaan menyediakan produk pasar modal, baik itu saham ataupun surat utang. Sedangkan secara fungsi keuangan, pasar modal memberikan imbal hasil bagi para investornya. Tentunya imbal hasil ini tergantung dari produk pasar modal yang dimiliki.
Apabila itu saham, maka imbal hasilnya berupa dividen atau berupa capital gain. Sedangkan kalau itu adalah berupa obligasi, maka imbal hasilnya adalah berupa bunga obligasi. Pasar modal juga memiliki manfaat lain, yaitu penyebaran kepemilikan perusahaan. Dalam konteks ini, perusahaan bisa menawarkan saham-sahamnya kepada masyarakat luas, sehingga seluruh masyarakat, baik orang Indonesia maupun orang asing, dapat menjadi bagian dari perusahaan, yaitu sebagai pemilik. Manfaat yang lainnya adalah dalam hal mendorong profesionalisme dan keterbukaan. Karena penawaran umum, saham ataupun obligasi itu diatur oleh otoritas jasa keuangan, sehingga perusahaan harus mengedepankan keterbukaan. Tentunya dalam hal perusahaan menawarkan produk pasar modal kepada masyarakat, dia juga harus mengelola perusahaannya secara profesional dengan menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance. Selain itu, pasar modal juga menciptakan lapangan kerja. Di pasar modal ini banyak sekali bidang-bidang pekerjaan yang terbuka bagi masyarakat. Yang terutama terkenal tentunya adalah sebagai broker atau pialang, tapi juga bisa menjadi analis saham, bisa menjadi pengamat pasar modal, dan sebagainya. Itu adalah manfaat pasar modal bagi masyarakat.